gajah liarnya ada 2. Ini sekarang kita lagi mau coba ngusir gajahnya dengan meriam karbit supaya dia kembali lagi ke habitatnya. Ini pertama kalinya saya melihat dugong sedekat ini. Semoga aja hiu pausnya cepat muncul karena saya udah nggak sabar banget. Itu! Wah! Itu! Keragaman hayati Tanah Pertiwi sudah tak terbantahkan lagi. Satwa-satwa berukuran besar pun banyak tersebar di seantero negeri. Gajah Sumatera, hiu paus, dan dugong merupakan satwa darat dan air endemik negeri ini. Indonesia, negeri yang dianugerahi beraneka ragam flora dan fauna, baik yang di darat maupun di dalam lautan. Salah satunya, mamalia laut yang terdapat di Pulau Alor ini. Keberadaan dugong saat ini sangat langka di bumi Khatulistiwa. Sapi laut ini biasa tinggal di habitat perairan dangkal dan padang lamun. Jadi memang mawar ini berbeda sama duyung yang lain. Kalau kata Om ada 2 duyung lagi, ada anaknya dan juga ada 1 betinanya ya Om? Ya. Yang sudah mengenal Bapak One dan juga mempunyai kontak batin. Dan juga sebenarnya ini tidak dalam, hanya sekitar 3 atau 4 meter. Dan di depan saya memang sudah laut lepas, jadi emang ini areal bermainnya dugong. Dugong akan selalu naik ke permukaan air, sebab ia hanya mampu menahan nafasnya 12 menit di air untuk mencari makan dan berenang. Ini pertama kalinya saya melihat dugong sedekat ini. Kalau misalnya kita mau lihat dugong, ini tidak boleh berinteraksi secara langsung. Berwisata tapi harus tanggung jawab. Penyebab utama populasi dugong berkurang adalah banyaknya perburuan untuk mengambil air matanya. Padahal cairan tersebut hanyalah lendir pelembab mata dugong saat ia tidak berada di dalam air. Dugong ini memang perilakunya semakin berubah, semakin ada orang yang datang dia semakin nyamperin, segitu deketnya dengan orang. Padahal itu takutnya merusak alamiahnya dia ya Om ya. Dugong merupakan satu-satunya mamalia laut yang memakan lamun. Ia juga menjadi penyeimbang bagi ekosistem padang lamun. Wah, luar biasa. Pengalaman baru lagi nih saya dapetin. Pertama kalinya saya melihat dugong secara langsung seperti ini. Dan juga kalau tadi saya lihat mawar ini ukurannya cukup besar. Panjangnya itu sekitar 2 meter lebih. Dan juga dia punya hidung yang lebih besar dibandingkan matanya. Matanya kecil saja ya. Mana lagi? Ini sudah. Oh, dia pergi lagi? Nanti dia balik lagi ke sini. Wow. Wisata dengan tanggung jawab. Jadi tidak boleh ada interaksi sama sekali dengan dugongnya. Megang aja kita nggak boleh sebenarnya. Terdapat 2 jenis gajah di dunia, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia.
Hewan herbivora ini dapat ditemui hampir di semua habitat, seperti area padang savana, hutan, gunung, hingga rawa-rawa. Saat pencarian lokasi gajah, biasanya tim harus mencari jejak-jejaknya terlebih dulu. Namun kali ini, karena ada laporan dari pemilik kebun, maka tim bisa langsung memastikan lokasi keberadaan gajah liar. Perkebunan warga yang berada di jalur lintasan gajah untuk mencari makan membuatnya rentan rusak karena tidak sengaja terinjak oleh gajah yang melintas. Meriam karbit adalah alat utama untuk memberikan terapi kejut terhadap gajah-gajah liar. Sederhana, aman, dan sangat efektif. Gajah liarnya ada 2. Ini sekarang kita lagi mau coba ngusir gajahnya dengan meriam karbit supaya dia kembali lagi ke habitatnya. Nah, ini alatnya. Saat melakukan pengusiran, harus dipastikan keberadaan kita diketahui oleh gajah liar, agar gajah tidak kaget dan melakukan gerakan mendadak yang berbahaya. Oh, aman? Udah aman ya, Bang? Udah mulai masuk? Nah, ini gajahnya sepertinya sudah mulai masuk ke dalam kawasan lagi, sudah mulai masuk ke habitatnya. Tapi kita mau cek lagi ke depan supaya lebih tahu sudah masuk benar atau belum. Dibutuhkan sikap bijak ketika hidup berdampingan dengan satwa-satwa liar seperti gajah. Karena keseimbangan alam akan terganggu jika salah satu penghuninya punah. Gak cuma manusia yang suka puding, tapi gajah juga suka. Nah, ini sekarang saya lagi bikin dulu bahan-bahannya. Ya, karena porsi gajah cukup besar, bahan-bahannya juga otomatis besar juga, banyak. Puding gajah merupakan makanan pendamping supaya kesehatan gajah tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan metabolisme pencernaan. Puding sudah matang, tinggal diletakkan di cetakan khusus untuk proses pendinginan. Aduh, ini nggak cuma gajahnya yang berat, makanannya pun juga berat. Keras ya. Jadi memang seperti ini kental, tapi nanti kalau sudah didinginin dia bentuknya akan tetap seperti ini. Agak mengeras sedikit. Oh, agak lebih keras. Ya, kira-kira aja. Berarti ini nggak dikasihnya tiap hari ya? Tinggi-tinggi. Bukan makanan pokok. Tinggi-tinggi, Lisa. Cipratin. Ini bukan air loh, ini suplemennya dia, tapi masih aja iseng ya usil. Dan ini pudingnya sebenarnya bukan makanan pokok gajah-gajah ini, lebih ke suplemen atau vitamin ya Pak ya, yang dikasih seminggu hanya sekali. Tinggi, tinggi. Nih, cara untuk kasih suplemennya atau pudingnya biasanya harus dibunder-bunderin dulu seperti ini, tergantung ukuran ya. Kalau gajahnya besar, digulungnya pun besar. Dan kalau si Bani ini yang kecil hanya ukurannya segini. Iya, minta lagi. Tanpa disuruh, gajah-gajah ini udah mangap sendiri, udah minta makanannya tuh. Ada teknik tersendiri untuk memberi makan gajah jantan. Gajah jantan tidak suka jika ada yang berdiri tepat di depannya, karena dianggap sebagai musuh yang akan melukai. Sehingga untuk keamanan, penanganan gajah jantan dilakukan dari samping. Ini
ini siapa ini? Oh, ini Lisa. Ini Lisa, ini perbedaannya antara yang jantan ini namanya Rahman dan ini Lisa. Kelihatan banget dari gadingnya. Kalau betina itu dia gadingnya ada, cuma dia kecil banget di dalam sininya nih. Tapi kalau misalnya Rahman yang jantan, dia gadingnya lebih besar dan lebih panjang. Tuh lihat. Oh, balik badan. Gajah Sumatera merupakan salah satu spesies gajah Asia yang ukurannya paling kecil jika dibandingkan ukuran gajah yang lainnya. Anak itu yang lagi berbaring di depan saya namanya Agustina. Agustina ini sudah 40 tahun. Jadi memang kalau untuk gajah sendiri, lifespan dia mampu hidup kalau sehat sampai usia 70 tahun. Nah, ini anaknya nih. Si Chris ini anaknya yang baru usia 7 bulan. Lagi merajuk mau nendang. Oh ya? Nggak dikasih nendang. Jadi memang ya yang namanya anak kecil, mau anak kecil manusia, mau gajah, sama aja. Kalau nggak dikasih keinginannya ngambek. Nah ini dari tadi ngorek-ngorek tasnya Bang Budi karena di situ ada pisang. Layaknya manusia, hewan-hewan cantik ini juga dimandikan setiap hari. Sekitar 1 jam, gajah-gajah ini akan dibersihkan dari berbagai kotoran yang menempel di tubuh mereka. Benar-benar menarik ya. Oke, nah sudah selesai mandi, semuanya sudah pada cantik, wangi. Oh, nih kita mau ke atas untuk grooming bayi-bayinya. Nah kalau misalnya bayi kan sakit langsung kebaca gitu suhu tubuhnya panas. Iya, Kalau iya, iya. anak gajah Sama, dia ada perbedaan suhu. Terus Hangat gitu? dari aktivitas dia, gerakan dia itu ada perbedaan. Terus dari ini lidahnya, warna lidah. warna lidah ada perbedaan. Juga matanya agak sayu gitu. Walaupun memiliki telinga yang besar, namun pendengaran gajah tidaklah bagus. Pegang. Ia lebih mengandalkan indera penciumannya, yaitu belalai. Dia udah bisa. Ini kalau pas musim hujan, kritik. Nah, ini nih biasanya penyakit kalau di saat musim hujan. Nah biasanya jamur-jamur apa bilangnya bang nih? Ranggas. Rangan. Rangen. Seperti itu. Kayak kutu air. Nah Ya, nih. betul air. Jadi ini dasar tapak kakinya itu seperti kayak kita kapalan kan, itu menebal. Lapisan kulit luar yang menebal. Nah itu dia menyerang. Jadi kalau misalnya tidak dikopek begini, ya kayak kuku lah, makin lama makin dalam masuk ke dalam, itu bisa tiba-tiba tetanggal aja copot aja kukunya. Biasanya hewan yang dikandangkan akan memiliki tingkat emosi yang sangat tinggi. Maka dari itu, di Tangkahan, gajah-gajah setiap hari akan dikeluarkan dari kandangnya untuk memilih makannya sendiri di alam. Ini adalah salah satu upaya agar hewan ini tidak stres. Jika gajah menjadi raksasa darat, hiu paus pun menjadi ikan terbesar yang hidup di perairan Nusantara. Batu Berani adalah spot yang sangat strategis untuk berjumpa dengan whale shark atau hiu paus. Dan yang unik, ini jaraknya dekat sekali dari daratan. Hari ini saya akan melakukan monitoring dan juga pendataan bersama Bang Fahri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini kita udah sampai di spotnya. Cepet banget sampainya karena emang deket, dan semoga aja hiu pausnya cepat muncul. Karena saya udah nggak sabar banget. Itu! Wah! Itu! Tidak setiap tahun makhluk raksasa ini mengunjungi pesisir Gorontalo. Hanya musim-musim tertentu saja mereka bermain di sini. Dan beruntungnya, saya datang di waktu yang sangat tepat sekali. 2 ekor hiu paus langsung menyambut kedatangan saya.
sungguh luar biasa. Hewan besar ini masih termasuk jenis ikan dan bukan termasuk kategori mamalia seperti paus yang lainnya. Gorano bintang ini memang biasa ditemukan di perairan yang berada di garis khatulistiwa yang berhawa tropis. Keren banget. Dan cara untuk memanggil whale shark ini cukup unik dan mudah. Kita cukup mengetuk-ngetuk aja pada perahu dan mereka akan mendekat. Aduh, saya beruntung sekali bisa ketemu whale shark, ketemu hiu paus, 2 sekaligus. Nah, sekarang lagi dilakukan foto identification, yaitu foto bagian kanan dan bagian kiri tubuh dari whale shark atau hiu paus untuk nanti diidentifikasi apakah ini individu baru ataupun individu yang sudah pernah terdata sebelumnya. Foto identifikasi juga dilakukan untuk mendata bintik-bintik lingkaran putih kekuningan pada tubuhnya. Karena tanda tersebut dapat dijadikan salah satu identitas untuk membedakan antar individu. Sama halnya dengan sidik jari pada tangan manusia. Ini kalau lihat dari ukurannya, whale shark ini adalah whale shark umur remaja, yaitu panjangnya sekitar 6-8 meter. Hiu paus memang tercatat sebagai salah satu ikan terbesar di dunia. Ukurannya bisa mencapai 12-15 meter dan dengan berat mencapai 15 ton. Hiu paus memang termasuk ikan yang cara makannya dengan filter feeder. Ia akan menyedot plankton ataupun krustasea kecil yang menjadi favoritnya. Wah, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa sekali, bisa berenang sedekat ini dengan hiu paus. Semangat bisa berenang sedekat itu sama whale shark sama hiu paus, ya ampun. Tapi tetap, walaupun kita punya kesempatan untuk berenang sedekat itu dengan hiu paus, kita nggak boleh menyentuhnya. Kalau yang naik perahu tidak boleh bawa makanan-makanan yang dibungkus plastik. Iya, soalnya bahaya. Dan juga kita juga nggak boleh ngasih makan, karena itu bisa merubah sifat aslinya dia. Dan juga karena whale shark ini makan dengan cara memfilter, kalau ada plastik yang jatuh ke air itu bahaya banget, bisa masuk langsung ke mulutnya dan bahkan menyebabkan kematian. Jadi tetap jaga lingkungan dan hewan-hewan laut kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang.